Datanya lengkap? Lengkap, Bu. Yap, lengkap, Bu. Kita sedikit lagi mulai ya, 3 menit lagi ya. Ambil terus. Jadi mining ini ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Bu. Baik, luar biasa. Baik, teman-teman yang luar biasa, pada hari ini kita masuk pada pendalaman materi terkait dengan agenda 3. Bagaimana kemudian agenda 3 ini menjadi sumber isu dari nanti aktualisasi yang Bapak Ibu akan buat nantinya. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu yel-yel untuk kelompok kita. Ya. Kalau saya katakan, ini kelompok berapa, sayang? Kelompok 3. Kelompok 3, Bu. Ibu. Oke, kalau saya katakan kelompok 3, ASN Smart, teman-teman katakan inspirator, kemudian motivator, inovator, bukan koruptor. Oke. Boleh diulang, Bu? Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Oke. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Dengan gaya ya. Oke. Kelompok 3, Smart ASN. Inovator, Inovator, bukan koruptor. Bukan koruptor. Ustaz sudah suaranya salah. Ya, nggak apa-apa. Ulang ya. Kelompok 3 Smart ASN. Inspirator, Motivator, inovator, bukan koruptor. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya akan mereview dulu tugas kelompok yang diberikan dalam bentuk video ya. Ada kelompok 1 sudah kerjakan? Siap, Bu, sementara pengerjaan, Bu. Belum selesai? Iya, Bu, belum. Pak Awal belum selesai. Belum selesai ya? Iya, Bu. Semua kelompok belum ada yang selesai? Iya, Bu. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materi pendalaman saja kalau gitu. Izin share screen ya. Duh, ini saya belum dijadikan host ya, jadi saya nggak bisa. Host, mana hostnya ya? Nah, nggak bisa share screen. Dek, belum bisa, ini saya belum menjadi host. Soalnya mau share screen. Makasih. Oh iya, Bu.
Oke, Bapak Ibu saya akan putarkan video ulasan dari beberapa penerapan materi. Jadi di situ nanti kita akan kenali beberapa isu-isu di dalam agenda 3. Ya, jadi izin saya share dulu videonya. Nanti video ini Bapak Ibu amati, kemudian kita akan melakukan umpan balik terhadap isu-isu yang ada di dalam tayangan video. Sorry. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang baru saja pemirsa saksikan adalah kenyataan-kenyataan yang di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang baru saja pemirsa saksikan adalah kenyataan-kenyataan yang terjadi di tanah air. Kenyataan yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati. Mungkin bagi sebagian orang menyangka bahwa pemerintah tidak peduli dengan sarana prasarana yang ada, dengan infrastruktur yang ada. Sebagian lain mungkin menyangka bahwa pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana tersebut. Ternyata, sebagian dari kejadian-kejadian tersebut terjadi bukan karena pemerintah tidak memiliki uang dan bukan karena pemerintah tidak peduli dengan masyarakat. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Sebagian dari kejadian itu terjadi karena adanya sekat-sekat birokrasi. Mungkin sebagian pemirsa belum mengetahui atau menyadari, adakah sekat-sekat birokrasi di dalam pemerintah kita? Bukankah negara kita mengedepankan persatuan? Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sekat-sekat birokrasi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini semua akan kita kaji di dalam sebuah tema yang kita namakan sebagai Whole of Government. Baik kita sadari ataupun tidak, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kita memiliki banyak sekali sekat-sekat yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sekat-sekat apa saja itu? Yang pertama adalah sekat adanya level pemerintahan. Sejak zaman reformasi, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah dari sistem sentralistis menjadi desentralistis atau otonomi daerah. Disadari atau tanpa disadari, kita telah menciptakan adanya sekat-sekat level pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota. Bahkan, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, kita pertegas lagi pemerintahan desa. Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, dan hampir 84.000 kelurahan dan desa. Masing-masing level pemerintahan pun memiliki berbagai urusan yang berbeda. Sebagai contoh dalam hal infrastruktur jalan, kewenangan jalan dibagi-bagi. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, dan ada jalan desa. Begitu juga dengan jembatan. Ada jembatan yang dibangun oleh pusat, ada jembatan provinsi, ada jembatan kabupaten kota, dan ada jembatan desa. Artinya apa? Jika kita kembali kepada kasus yang pertama, misalnya Anda hidup di sebuah kabupaten, kemudian Anda menemukan ada jalan berlubang. Mungkin Anda heran, mengapa jalan itu dibiarkan berlubang sekian lama? Apakah kabupaten saya tidak memiliki uang? Mungkin bukan itu jawabannya. Mungkin jalan yang berlubang itu bukan milik kabupaten, tetapi milik provinsi atau milik negara. Sehingga jalan itu tidak dengan mudah atau dengan cepat dapat diperbaiki. Kita menyadari dengan keresahan masyarakat terhadap jalan berlubang ini karena dapat menyebabkan kecelakaan. Sadio Ciptowiono, seorang kakek asal desa Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehari-harinya bekerja sebagai pemulung.
Dengan sadar dan tulus, dia menyisihkan sebagian rezeki dari hasilnya memulung dan dibelikan bahan untuk menambal jalan berlubang. Mbah Sadio seorang diri menambal jalan rusak dan berlubang di ruas jalan sekitar Desa Gondang, Sragen. Setiap hari, di sela-sela pekerjaannya memulung sampah plastik di pinggir jalan, Mbah Sadio meluangkan waktunya untuk menambal jalan yang rusak. Mungkin masyarakat, termasuk Bapak ini bertanya, mengapa jalan ini dibiarkan berlubang? Apakah kabupaten saya, kota saya tidak memiliki dana untuk memperbaiki jalan ini? Mungkin bukan itu masalahnya. I'm so confused. Kemudian pada kasus nomor 2, pernah diberitakan bahwa ada gedung sekolah dasar yang hampir rubuh yang lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan sebuah provinsi. Berita itu seolah-olah ingin mengkonfirmasi bagaimana provinsi dapat membangun gedung semegah itu, tetapi sekolah dasar yang terletak tidak jauh dari lokasinya itu dibiarkan terbengkalai. Nah, ini adalah salah satu contoh, bukannya provinsi itu tidak mengetahui bahwa ada sekolah dasar yang dalam kondisi seperti itu, tetapi kewenangan pembangunan sekolah dasar adalah kewenangan kabupaten dan kota. Itu yang masyarakat perlu tahu. Are you kidding me? Pada kasus ketiga mengenai jembatan juga demikian. Kisah yang kita kenal dengan jembatan Indiana Jones ini juga terjadi tidak jauh lokasinya dengan ibu kota salah satu kabupaten. Tetapi sekali lagi, hal ini terjadi bukan karena kabupaten tidak punya uang, bukan karena provinsinya tidak punya uang, dan bukan karena negaranya tidak punya uang. Yang paling utamanya permasalahan ini adalah karena jembatan gantung itu merupakan aset desa. Oh no! Apakah kabupaten, provinsi, atau negara tidak bisa langsung saja memperbaiki jembatan tersebut? Dalam mekanisme yang ada sekarang, itu tidak bisa dilakukan. Kabupaten, provinsi, atau pusat hanya dapat melakukan ketika terjadi bencana. Tetapi jika jembatan itu rusak bukan karena bencana, maka ada mekanisme tersendiri bagi kabupaten maupun provinsi atau pusat untuk memperbaiki jalan tersebut, yang salah satunya melalui mekanisme dana hibah. Mungkin ada masyarakat yang bertanya, gampangannya Pak, kita ini kan satu pemerintahan, mengapa kita bisa tersekat-sekat seperti itu? Ya, itu adalah konsekuensi logis dengan adanya otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki entitas pemerintahan tersendiri, memiliki mekanisme akuntansi dan keuangan tersendiri, dan mekanisme manajemen aset tersendiri. Tidak mungkin kita mengeluarkan uang untuk aset yang tidak kita miliki. Disinilah titik krusial peliknya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang mungkin sebagian dari masyarakat tidak mengetahuinya. Bahkan pada kasus keempat ada kasus yang menarik. Pada suatu saat kepala daerah mengatakan kepada dinas pertamanan, tolong eceng gondok itu dibersihkan dari waduk atau situ itu karena mengurangi keindahan pemandangan. Kemudian dia anggarkanlah pembersihan eceng gondok itu. Dan sekarang situ atau waduk itu menjadi bersih dan indah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang telah mereka lakukan itu keliru. Mengapa? Karena waduk, situ, rawa, dan danau itu adalah merupakan urusan pusat, bukan urusan kabupaten dan kota. Yang kedua, asetnya adalah milik provinsi. Karena situ dan lahan di sekitarnya itu telah disertifikatkan oleh provinsi. Jadi ketika kabupaten atau kota tersebut melakukan pembersihan terhadap eceng gondok yang ada di situ itu menjadi salah. Oh no. Bahkan ada kejadian yang lucu ketika para pengelola kegiatan ini ditanya oleh para pengawas, eceng gondoknya Bapak kemana kan? Ya saya buang Pak. Kemudian pengawas tersebut bertanya, loh kok dibuang? Memangnya kenapa Pak? Kemudian pengawas itu mengatakan, itu kan bukan aset Anda. Itu kan aset provinsi, karena segala sesuatu, baik itu pohon, ikan, tumbuhan, semuanya adalah milik provinsi. It's funny. Dari kejadian ini, akibatnya apa? Akibatnya situ dan waduk di tempat lain terbengkalai, dibiarkan terbengkalai.
mendapat bantuan dari dua dinas ini. Tetapi kadang-kadang ada masyarakat yang double mendapat bantuan. Ketika kita tanya, Bapak mendapatkan bantuan budidaya lele ini dari mana? Oh, dari Dinas Perikanan. Tetapi seminggu kemudian, dia juga mendapatkan bantuan budidaya lele dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dan ini pernah terjadi. Yang ketiga tadi adalah sekat antar kementerian atau antar instansi. Nah, sekarang yang keempat adalah sekat di dalam sebuah organisasi atau sebuah instansi. Salah satu kasus dari banyak kasus yang bisa saya sampaikan di sini adalah misalnya di Badan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah, di mana di sebuah daerah pembagian seksinya itu dibagi berdasarkan wilayah 1, 2, dan 3. Dan di wilayah 1, si seksi ini bertanggung jawab terhadap seluruh urusan, baik dari mulai pendaftaran, verifikasi, monitoring, pembayaran, pengaduan, dan sebagainya. Sedangkan di kabupaten dan kota yang lain, pembagian seksinya itu adalah berdasarkan proses. Seksi pertama adalah seksi mengenai urusan pendataan dan pendaftaran. Kemudian yang kedua, seksi verifikasi dan penerbitan nomor. Dan yang ketiga adalah seksi pembayaran. Namun pembagian seperti ini menimbulkan sekat-sekat. Ketika ada masyarakat yang bertanya kepada bagian pembayaran, Pak, kenapa saya belum bisa bayar? Kemudian petugas tersebut menjawab, mohon maaf, data Bapak masih diverifikasi di kasih sebelah dan penomorannya belum masuk ke kasih kami. Oh no. Dan pembagian nomenklatur seperti ini banyak terjadi di instansi-instansi pemerintah, di mana satu bagian itu tergantung kepada bagian yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sekat budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang sekat ini juga memberikan batasan-batasan tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai contoh, beberapa suku di Indonesia, salah satunya suku Baduy misalnya di Provinsi Banten, jika Anda memiliki program pembelajaran, program pendidikan, Anda dapat mengajarkannya ke masyarakat. Tetapi Anda tidak masuk ke suku Baduy misalnya, karena suku ini melarang atau membatasi masyarakatnya untuk belajar tulis-menulis. Walaupun saat ini suku Baduy sudah agak terbuka, karena sudah banyak yang telah bisa baca tulis. Alhamdulillah ya Allah. 5 sekat tadi disadari atau tidak oleh masing-masing aparatur sipil negara. Ini kadang-kadang menjadi penghambat adanya koordinasi antar lembaga. Bagi aparatur sipil negara yang telah bekerja lama, sistem seperti ini telah dialaminya secara bertahun-tahun sehingga telah menjadi darah daging. Terjadi yang namanya silo mentality atau mentalitas silo, yaitu sebuah mentalitas di mana masing-masing divisi hanya bekerja memikirkan divisinya dan tidak memikirkan divisi yang lainnya. It's so terrible. Mentalitas silo itu dalam eskalasi yang lebih besar itu kemudian menyebabkan yang namanya ego sektoral. Ego sektoral ini adalah ancaman bagi penyelenggaraan negara yang cepat, efektif, dan efisien. Beberapa gambar berikut ini menunjukkan bagaimana koordinasi atau ego sektoral di tanah air masih menjangkiti pemerintahan Indonesia. Oh no. Dan ego sektoral ini terjadi bukan hanya di pemerintah daerah, tetapi bahkan di level pusat, di kementerian. Bahkan ego sektoral dikeluhkan oleh beberapa menteri. Bahkan ada suatu kejadian yang unik yang terjadi di sebuah kementerian. Saya tidak perlu sebutkan apa kementeriannya. Tapi pada saat itu ada 2 orang pejabat, satu di Direktorat Jenderal A dan satu di Direktorat Jenderal B. Kedua pejabat ini masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya. Pejabat A mengatakan bahwa direktorat kamilah yang benar, kemudian Direktorat B mengatakan Direktorat Jenderal kami. Sampai akhirnya mereka disebut pusing. Dalam setiap rapat tidak ada solusi. Sampai akhirnya tanpa diketahui oleh 2 pejabat tersebut, kedua pejabat tersebut diundang dalam sebuah pelantikan. Dan apa yang dilakukan oleh sang menteri? Ternyata kedua pejabat itu tukar posisinya. Nah, setelah bertukar posisi, barulah kemudian menteri mengatakan, oke, ayo kita rapat lagi. Silakan. Bagaimana pendapatnya? Oh my God. Tidak heran jika masalah ini juga sampai masuk kepada level tertinggi dari pemerintah Presiden. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri dan jajarannya untuk bisa menekan ego sektoral dalam melaksanakan tugas negara. Bukan kerja individu, menteri, kepala lembaga, bupati, wali kota, gubernur sendiri tidak. Kerja tim
besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah. Ya, ini adalah kerja tim. Sehingga Oke, teman-teman, tadi sudah ada beberapa contoh-contoh kasus yang terjadi tadi. Tadi penekanannya lebih banyak ke WOG. Kenapa saya mau mulai dari WOG? Karena ini kemarin yang teman-teman banyak yang tidak paham terkait dengan whole of government. Nah, melihat dari tayangan video tadi ada 5 kasus ya yang disampaikan. Kira-kira apa saja kasus yang tadi Bapak Ibu bisa tangkap dari tayangan video? Silakan, Ibu, mulai dari Ibu Santi Pertiwi Toding Alo. Silakan, Ibu Santi. Dari tayangan video. Ya baik Bu, yang saya tangkap tadi dari pemaparan video yang Ibu tampilkan tadi, itu peristiwa kurangnya korelasi antara perangkat desa dengan pemerintah Bu, sehingga itu tadi kurangnya penyaluran penyaluran yang tepat, maksudnya kurang tepat sasaran Bu, seperti itu ya. Oke, nah jadi akhirnya masalahnya adalah apa Bu Santi? Masalahnya Tidak terrealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Bu, sehingga masyarakat tersebut merasa kecewa dan seperti itu Bu. Oke, ya, karena itu disebabkan apa? Tadi ada sekat-sekat kewenangan. Ya, Oh, iya. jadi sebenarnya jalan dan jembatan itu bukan kewenangannya bukan kewenangannya kabupaten, desa atau provinsi, Iya. tetapi kewenangannya desa. Jadi desa tidak bisa belum memperbaiki, maka kabupaten dan provinsi tidak bisa intervensi. Jadi siapa yang memiliki kewenangan, maka dialah yang harus memperbaiki itu. Nah, tetapi kalau kan tiba-tiba anggarannya tidak tersedia, maka itu dibiarkan saja. Dan begitu pun juga dengan pemerintah kabupaten atau provinsi tidak bisa membantu, karena itu adalah kewenangannya desa. Sudah diberikan kewenangan kepada desa. Nah, ini adalah penyebabnya adalah sistem keuangan kita, di mana adanya otonom ini masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini namanya sekat-sekat birokrasi antar lembaga. Ya. Oke, sekarang Ibu Afriani silahkan. Terima kasih Bu. Saya banyak belajar melalui video ini Bu. Saya salah satu yang biasa sering mengeluh Bu. Kalau jalan, kenapa ini jalan tidak pernah diperbaiki. Ternyata melalui video ini baru saya tahu Bu. Jadi wewenangnya itu berbeda-beda. Kalau dari video ini Bu, yang saya lihat kurangnya perhatian pemerintah tentang perbaikan jalan Bu. Iya. Ya, kurangnya perhatian pemerintah disebabkan tadi apa? Karena dana. Ya, bukan kita tidak peduli, tapi tadi bukan Iya. persoalan kewenangan kita, ada ego sektoral di dalamnya. Bahwa ini adalah kewenangan saya, maka saya yang harus mengerjakannya. Nah, makanya isu-isu tadi ada silo mentality, kemudian ada ego sektoral, sehingga itu tidak berjalan, ya, Bu Afriani. Oke, silakan Ibu Dwi Mayang. Dwi Mayang, menurut Ibu tadi dari tayangan video. Ya, di sini masalah yang saya tangkap itu Ibu dari sekat pembagian wilayah. Kayak Ya. tadi kan di situ dicontohkan di kantor pajak. Wilayah 1 bagian pendaftaran, wilayah 2 verifikasi data, wilayah yang ketiga itu bagian pembayaran. Di saat kita sudah mengikuti melalui 2 wilayah tadi itu mendaftar dan verifikasi, pada saat kita mau mendaftar ternyata kita belum bisa. Pas ditanya kenapa belum bisa mendaftar, ternyata data verifikasinya belum masuk ke wilayah 3 tadi bagian pembayaran. Jadi di situ mungkin masalahnya kita mau membayar tertunda lagi Ibu karena datanya belum sampai ke wilayah 3 tadi itu. Iya, karena itu tadi tidak ada pengintegrasian data. Ya, pengintegrasian data seperti ini. Jadi ketika kita menginput data sudah masuk dalam harusnya server, Ibu ya, sehingga semua misalnya tadi bidang atau seksi ini semua bisa sudah
melihat data itu secara terintegrasi. Nah, oleh karenanya itulah dibangunlah IGAP, Electronic Government, untuk bisa mengintegrasikan hal ini. Nah, jadi kita tidak bisa lagi mengeluh karena datanya tidak ada, akhirnya pembayaran terhambat. Oleh karenanya perlu dilakukannya pengintegrasian data sehingga semua orang bisa melihat kondisi-kondisi ini seperti itu, ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Bu Mulyanti, silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Yang saya lihat tadi itu dampak negatif karena adanya sekat-sekat birokrasi. Mungkin ada dampak-dampak positifnya, tapi yang kita saksikan dampak negatifnya. Kita juga tidak bisa terlalu sekarang ini akhirnya kita jadi tahu bahwa kita tidak bisa mempersalahkan misalnya desa atau kota atau provinsi karena pihak di atas juga tidak menyampaikan ke masyarakat bahwa bagian ini adalah kewenangannya ini, bagian ini kewenangannya kota, bagian ini kewenangannya provinsi. Selama ini kita masyarakat hanya melihat apa yang dilakukan pemerintah dan selalu terkadang menyalahkan pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat itu sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah di bawahnya. Begitu juga yang di provinsi dan kota. Jadi semuanya saling menyalahkan. Itu juga tidak bisa kita persalahkan karena kan manusia masing-masing punya ego. Jadi ya dengan adanya GOW ini mudah-mudahan segala sekat-sekat itu bisa diselesaikan, kemudian dia bisa seperti yang Ibu katakan, kita punya manajemen satu pintu yang kalau seandainya dana desa telah sudah terpakai semuanya dan dana kota misalnya masih ada tersisa, itu bisa membantu ke dana desa. Dan juga mungkin kalau seandainya itu disosialisasikan kepada masyarakat, mungkin ada masyarakat yang berlebihan keuangan, itu bisa saling membantu. Saya rasa perlu sosialisasi, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, intinya itu disebut dengan akuntabilitas. Akuntabilitas. Jadi bagaimana kemudian kita harus setiap apa yang kita kerjakan kita harus bisa pertanggungjawabkan. Semuanya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini itu tadi perlunya adanya apa? Koordinasi. Kolaborasi, ya. Koordinasi, kolaborasi, konsultasi, ya, konsultasi di jajar yang maksudnya lebih tinggi. Misalnya kepemimpinan kita disebut dengan konsultasi atau kepada pakar itu konsultasi. Koordinasi kita akan koordinasikan ke lintas sektor. Jadi perangkat daerah misalnya yang terkait atau berwenang. Nah, jadi Ibu Mulyanti bagaimana kemudian tadi ini bisa tersampaikan dengan baik. Maka memang harus dilakukan koordinasi, konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi. Kolaborasinya ini adalah bagaimana kemudian kita mengambil peran masing-masing. Ya, nah ternyata semua bisa diintegrasikan. Bagaimana mengintervensinya? Mengintervensinya itu nanti dengan beberapa surat-surat kerjasama. Ya, jadi di dalam pemerintahan ada disebut MOU, Memorandum of apalagi perjanjian-perjanjian kerjasama. Jadi Memorandum of Understanding, ya, artinya adalah perjanjian kerjasama antar lintas daerah. Kemudian dilanjuti di bawahnya adalah kita sebut dengan SPK, Surat Perjanjian Kerja. Nah, Surat Perjanjian Kerja inilah yang menjadi kebijakan sehingga semua kewenangan-kewenangan ini bisa kita integrasikan, ya. Semua kewenangan-kewenangan ini bisa kita integrasikan melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menggunakan MOU, kemudian turunannya menggunakan SPK, Surat Perjanjian Kerja. Ya, saya kira begitu Ibu Mulyanti, ya. Ibu Sumiarsi, silakan. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, nanti jujur sekarang ini baru saya tahu ternyata ini contoh real yang ada di kampung saya. Jembatan itu sampai saya umur 30 tahun belum terbangun. Kami kalau mau keluar daerah harus lewat di sungai. Jadi sekolah sanawiyah itu lewatnya menyeberang sungai jam habis subuh harus sudah berangkat. Ternyata begini baru saya tahu kalau ternyata itu bukan menjadi wewenang tanggung jawab pemerintah pusat. Baru ditahu kalau ini ternyata kayak jembatan itu menjadi wewenang tanggung jawabnya desa. Sementara desa tidak punya daya dan upaya. Jadi menurut saya ya hambatan yang menjadi hambatan untuk pembangunan infrastruktur di desa itu adalah adanya sekat-sekat yang menjadi penghambat antar lembaga.
dan juga tidak adanya kerjasama antara instansi daerah, sehingga kayak lambat sekali pembangunan infrastruktur yang ada di desa kami. Nanti baru sekitar 5 tahun terakhir ini baru terbangun jembatan. Pas ganti kepala desanya agak yang aktif sedikit baru terbangun itu jembatan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sumiati. Jadi tadi itu bagaimana pemerintah ini harus tadi Ibu mengatakan kerjasama, koordinasi, kolaborasi ya Bu ya. Nah, kemudian yang kalah pentingnya adalah peran kita sebagai masyarakat, partisipatif kita. Bagaimana caranya? Ya, di sini di dalam pelayanan kan selalu disediakan layanan aduan. Nah, sehingga layanan aduan ini bisa kita manfaatkan untuk mempercepat atau menjadi trigger atau stimulan ya. Stimulan itu adalah kayak rangsangan supaya pemerintah sadar bahwa akan kebutuhan masyarakatnya. Maka kita jangan segan-segan untuk melaporkan kejadian-kejadian seperti tadi sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Jadi partisipatif kita untuk masyarakat ini sekarang sudah dibuka beberapa loket-loket untuk layanan aduan, baik itu secara digital ataupun manual. Intinya peran kita bisa kita lakukan dengan cara melaporkan atau dugaan-dugaan terjadinya masalah di desa atau di kota yang kita tempati. Kira-kira begitu Bu Sumiati ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ahmad Awal. Ya Bu, terima kasih Bu. Dari video yang tadi sudah kita lihat sama-sama, ternyata memang kita baru paham dan mengerti ternyata untuk setiap daerah itu punya otonomi masing-masing untuk pengelolaan dana. Terkait dana desa yang ada di setiap desa-desa, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan dana ke desa itu kurang lebih 1 M per tahun untuk pembagian untuk meningkatkan kualitas desa tersebut. Tapi kenapa masih banyak desa-desa yang tertinggal? Itu kemungkinan pengelolaan yang kurang baik oleh kepala desanya. Karena sampai saat ini kita kalau sering lihat di berita-berita, hampir setiap tahun pasti ada kepala desa yang ditangkap karena penggunaan dana desa yang tidak teratur. Jadi sebenarnya perlunya ada koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, di mana masyarakat di sini harus menjadi pengawas bagaimana penggunaan dana desa tersebut bisa digunakan dengan baik. Salah satu contohnya mungkin Bu tentang ada pembangunan jembatan yang bernilai ratusan juta, setelah dicek ternyata jembatan tersebut hanya terbuat dari bambu. Nah, di sini mungkin ya pasti masyarakat bisa menilai sendiri bahwa dana yang keluar untuk pembangunan jembatan itu hanya sedikit, sisanya mungkin digunakan oleh kepala desanya. Jadi memang perlu adanya sosialisasi ke masyarakat bagaimana mengawasi dana desa tersebut sehingga dana yang diperuntukkan untuk desa tersebut betul-betul dapat digunakan untuk pengembangan desanya tersebut. Terima kasih Bu. Oke, jadi tadi Pak Awal ya dari poin yang saya tangkap bahwa awal inginkan bahwa ini harus sampai ke masyarakat. Oleh karenanya libatkanlah masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi, masyarakat dilibatkan di dalamnya. Sehingga partisipatif masyarakat juga merupakan isu WOG di mana ketika ada keterlibatan masyarakat maka kita sebagai aparat pemerintah memahami apa kebutuhan dari masyarakat itu. Ya, kira gitu Pak Awal ya. Terima kasih bagus. Ya, silakan Pak Satya Maron di Iya Bu, yang dari hasil video yang saya tangkap itu mengenai bantuan yang didapat sampai 2 kali. Ini karena tidak adanya koordinasi antara tadi Dinas Perikanan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah mungkin ini karena tidak ada koordinasi antara mereka dan integrasi data bahwa yang menerima bantuan ini sudah diterima atau belum. Bahkan dia sampai menerima 2 kali. Terus untuk yang sekat yang untuk budaya atau pendidikan tadi dilihat bahwa ada suku yang masih belum mendapat pendidikan karena mereka belum menerima pendidikan. Mungkin harus ada dari pemerintah atau dinas-dinas pendidikan untuk menjangkau mereka gitu. Solusi-solusinya untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sama di seluruh Indonesia. Mungkin begitu.
Oke, Pak Satya. Jadi tadi bagaimana kemudian misalnya bantuan-bantuan ini juga isunya adalah sering dikasih bantuan 2 kali. Itu karena tadi tidak terintegrasi datanya misalnya di dinas sosial. Harusnya sudah diputuskan bahwa semua bantuan-bantuan yang diberikan, misalnya kan ini banyak bantuan dana pusat. Bantuan dana pusat ini biasanya kan dikasih ke OPD-OPD teknis, misalnya bencana, kemudian dikasih ke Kesra. Nah, tapi sebaiknya semua pengelolaan penyaluran dana bantuan itu diintegrasikan ke dinas sosial. Ya Pak ya, di dinas sosial. Jadi apapun bantuannya, dari manapun bantuannya, itu harusnya diintegrasikan atau dicatat saja dan disalurkan satu pintu di dinas sosial. Kayak gitu Pak Satria. Jadi tidak semua dinas yang mendapat bantuan dia salurkan sendiri. Nah, harusnya disalurkan di satu tempat sehingga data-data tadi tidak double atau tidak menyebabkan ada yang dapat 2 kali dan bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Dan kalau misalnya itu harus diintegrasikan data kemiskinan. Data kemiskinan dari Kota Palu misalnya berapa orang yang miskin itu datanya harus terintegrasi satu tempat. Jadi semua data itu sama. Semua data itu sama di dinas sosial sama, statistik sama, di kecamatan sama dan di kelurahan sama. Jadi satu data untuk semuanya, jadi ada data orang miskin. Ini datanya sini, ini bantuannya berapa, itu semua harus terintegrasi. Dan harus ada leading sektornya. Leading sektornya itu mungkin bisa diberikan kepada dinas sosial misalnya ya, Pak Satya ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi silakan Ibu Rizka Jayanti. Ya, terima kasih Ibu. Dari video yang dipaparkan tadi ada 5 isu yang saya lihat. Yang pertama itu jalanannya rusak dan berlobang. Akibatnya masyarakat setempat menanam pisang di tengahnya karena mungkin mereka tidak tahu lagi apa yang mereka harus lakukan supaya pemerintah memperhatikan, maka mereka menanam pisang. Kejadian itu pernah terjadi di bagian pantai barat kalau tidak salah. Ya, itu berarti bukan cuma isu tetapi fakta. Fakta di lapangan. Iya, fakta. Yang kedua itu isu yang saya lihat dari video tadi itu ruang kelas yang hampir punah dan tidak layak pakai. Mungkin di sini pihak sekolah sudah memberitahukan ke dinas, tapi tidak mendapat respon yang baik, yang berarti ada hubungannya dengan wall of government itu. Dan yang ketiga tentang jembatan gantung yang tidak layak pakai untuk penyeberangan. Dan itu juga menjadi perhatian mungkin bagi para pengguna atau pemerintah pusat supaya bisa bagaimana caranya supaya akses untuk menyeberang itu bisa segera teratasi. Yang isu yang keempat yang saya lihat itu ada waduk yang penuh dengan eceng gondok dan tidak dibersihkan. Dan terakhir akibat dari waduk yang penuh eceng gondok itu ada kerusakan situ waduk yang lain yang terbengkalai. Karena mungkin ada waduk yang cuma satu waduk yang diperhatikan oleh pemerintah, tetapi ada waduk-waduk yang lain yang terbengkalai, yang tidak terjangkau, yang tidak diperhatikan. Saya kira itu saja yang bisa saya paparkan dari video tadi, Ibu. Terima kasih. Oke, Bu Rizka ya, tadi ada beberapa sama semua tadi penjelasannya itu semua tadi karena tidak adanya koordinasi, kolaborasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan sehingga segala sesuatunya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD ya. Baik, Ibu Rifka silakan Ibu Rifka. Ya, terima kasih Bu. Ya, dari tayangan video tadi yang saya nonton, di situ saya melihat ada beberapa jalanan yang rusak, ada jembatan desa yang rusak. Seperti juga ada yang penanaman pohon di tengah jalan. Ya Bu, saya baru pahami ini Bu, baru mengerti dengan melihat tayangan tadi ini. Saya baru pahami bahwa ada beberapa bagian-bagiannya yang ingin melaksanakan kewenangan itu sendiri.
ya. Karena tadi kita lihat adanya sekatan-sekatan birokrasi tadi. Ya, di sini saya mengerti, baru pahami siapa yang memiliki kewenangan itu yang berhak untuk memperbaiki jalan itu. Iya. Oke. Ya. Itu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Saya Ya, baru mengerti sekarang Ibu. silakan langsung Ibu Wildana. Waktunya sisa 7 menit, silakan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Dari penayangan video tadi yang saya tangkap adalah banyaknya fasilitas-fasilitas publik yang rusak dan tidak cepat ditangani dengan baik. Mungkin ini karena kurangnya perhatian pemerintah terkait atau yang berwenang dalam menangani masalah tersebut. Mereka kurang cepat tanggap. Misalnya ada jalan yang ditanami pohon pisang, mungkin itu bentuk protes masyarakat karena sudah lama mengadu ke pemerintah terkait tapi tidak cepat ditangani, mereka melakukan protes seperti itu. Mungkin mereka mungkin lebih baik ditanami pohon pisang supaya pemerintah lebih tanggap dalam menangani ya, cukup Bu Wildana ya, terima kasih. Silakan langsung Ibu Dian Adi Widya, silakan Ibu Dian. Iya Bu, di sini yang saya dapatkan dari videonya, ternyata eceng gondok itu sebuah aset. Saya baru tahu juga Bu. Sebenarnya itu kan apa yang dilakukan pemerintah desa mungkin baik ya Bu ya, untuk membersihkan. Cuman memang kurangnya koordinasi dari pemerintah desa ke kabupaten. Kalau ternyata eceng gondok itu adalah salah satu aset dari pemerintah, bukan dari desa. Mungkin seperti Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, kita akan masuk dulu. Saya izin share screen, saya jelaskan sedikit tadi terkait dengan isu WOG-nya. Bisa kelihatan ya. Oke, jadi WOG, whole of government, di sini adalah apa jadinya jika ego sektoral dikedepankan. Pengotak-ngotakan wewenang, persaingan tidak sehat, tidak menerima check and balance ya. Ini bisa menyebabkan antrian membludak, ini seperti antrian sedang hilang. Nah, ini banyak hambatan, bisa membuat orang menjadi tidak social distancing, bisa terjadinya penularan penyakit. Nah, jadi dan juga sejumlah isu perlindungan hukum yang tidak terpenuhi. Ya, banyak ya. Ada konsep WOG dalam cross cutting issue adalah ada kasus gender, ada kasus lingkungan hidup. Nah, ada pun penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi, yaitu misalnya prakteknya adalah pelayanan yang bersifat administratif. Kemudian ada pelayanan jasa, barang, dan regulatif. Nah, ada pun pola pelayanan publiknya adalah ada pelayanan teknis fungsional, ada pelayanan satu atap, ada pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat. Pelayanan apa yang sering kita lakukan? Mungkin teman-teman tadi sudah membahasnya di apalagi dia tadi kita sudah brainstorm. Nah, apa best practice-nya? Best practice-nya itu adalah persyarat best practice. Jadi ada budaya dan filosofi baru, ada cara kerja baru, ada akuntabilitas dan intensif, ada cara mengembangkan kebijakan desain program dan pendekatan pelayanan. Nah, manfaat yang dicapai dalam WOG itu adalah ada efisiensi, ada sharing informasi, ada lingkungan kerja, ada daya saing, dan ini tadi yang selalu teman-teman, akuntabilitas. Kita harus memberikan pertanggungjawaban yang juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Ada koherasi kebijakan. Ya, jadi biaya, kos, pemborosan, duplikasi, inkonsisten, ini semua bisa diselesaikan dengan adanya WOG. Nah, misalnya seperti kasus Istilang ya, ada polisi melakukan penindaran, jadi nanti semua sudah terintegrasi dengan bank, kemudian langsung nanti pembayarannya langsung terintegrasi, dananya masuk ke dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, kategori hubungan dan tipe yang mana? Jadi teman-teman nanti menghubungkan dengan aktualisasinya, kita lihat kategorinya. Kategori hubungan dan tipe yang mana yang cocok, baru kita katakan oh ini isu WOG misalnya ya. Ada kategori hubungan, di dalamnya berarti koordinasi. Nah, koordinasi itu adalah apa? Ada penyertaan, pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak, dialog, pertukaran informasi, joint planning. Di situ berarti kita ada perencanaan bersama, kerjasama sementara. Nah, ini kategori hubungannya, koordinasi. Misalnya Bapak Ibu, koordinasi dengan rekan kerja tentang kegiatan apa. Nah, berarti isunya itu adalah isu WOG. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, misalnya e-gov sistem peradilan pidana terpadu. Jadi
Tentu juga electronic government ini ada hambatan-hambatannya. Tentu, tetapi hambatan ini bisa selalu kita antisipasi dengan memberdayakan sesuatu keterbatasan kita. Jadi itu harusnya kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada saja. Nah, sehingga hambatan-hambatan itu bisa teratasi. Jadi pemerintah harus melaksanakan proses transformasi menuju IGAP. Jadi proses transformasi tersebut dapat mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi. Jadi kemajuan teknologi ini diharapkan mampu mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi dengan membentuk jaringan sistem manajemen atau proses-proses kerja secara terpadu, sederhana, dan semua bisa diakses, ya. Nah, jadi ada beberapa peraturan yang mengatur langkah-langkah pelaksanaannya, ya. Nah, jadi ada pun selanjutnya adalah kategori hubungan. Jadi ada integrasi. Nah, integrasi misalnya kolaborasi sementara. Nah, seperti ini, forum komunikasi terpadu. Nah, kategori hubungan yang mana dan tipe yang mana, ada kategori hubungan, kedekatan dan penglibatan, seperti perencanaan jangka panjang, kerjasama, kemudian ada merger. Nah, itu adalah disebut dengan kategori kedekatan dan penglibatan. Nah, seperti Satgas 115 illegal fishing nomor ini adalah salah satu penglibatan dari pada WOG. Jadi tergantung dari koordinasinya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita stop share. Oke. Nah, itulah tadi tergantung dari kategorinya. Ya, tergantung dari kategorinya, teman-teman bisa menentukan bahwa oh itu adalah kasus whole of government. Ya. Untuk materi-materi yang lain teman-teman sekalian nanti bisa langsung dibaca karena semua sebenarnya agenda ini keterkaitan satu sama lainnya. Whole of government juga tidak bisa lepas dari apalagi manajemen ASN. Begitupun dengan pelayanan publik. Nah, jadi teman-teman sudah harus bisa mengaitkan dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan collab chat kita akan lanjut ke live chat. Oke. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Teman-teman semua luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.